Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talamid, kaifa halukum? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke, untuk melanjutkan materi hari ini, materi fikih, kita akan membahas bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Anak-anak, seperti di buku kalian nanti dibaca ya, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 5 diantaranya, yaitu buang air kecil atau air besar, atau buang angin yang keluar dari kubul atau dubur yang keluar dari alat kemaluan kita. Buang air kecil contohnya pipis ya, buang angin contohnya kentut. Nah, itu anak-anak termasuk hal yang membatalkan wudhu. Ketika anak-anak sudah berwudhu, kalau anak-anak terasa buang angin atau pipis atau keluar air besar, maka ketika mau sholat harus mengulangi wudhunya lagi. Oke. Yang kedua, tidur yang tidak meletakkan pantatnya pada duduk. Oke anak-anak. Berarti ketika kita sudah berwudhu, kalau kita ketiduran itu membatalkan wudhu. Catatannya di sini tidurnya ketika pantatnya itu tidak diletakkan pada tempat duduk. Jadi tidurnya di sambil berbaring gitu anak-anak ya. Sambil terlentang tidurnya apalagi posisi tidurnya di kamar tidur. Nah, itu anak-anak ketika mau sholat harus berwudu lagi. Ketika posisi duduk kita seperti orang duduk, misalkan seperti di masjid itu ya anak-anak ya, seperti orang iktikaf duduk di masjid, atau ketika orang sedang Jumatan dia melakukan sholat wudu, setelah itu duduk di masjid, posisi duduknya sangat tegak dan pantatnya pas nempel di lantai ya, itu tidak memungkinkan kalau buang angin. Nah, ketika itu mau sholat, ketika meskipun tidur, nah itu tetap bisa melanjutkan sholat karena duduknya posisi pantatnya di atas lantai. Seperti itu anak-anak ya. Jadi tidurnya ada 2, ada tidur yang terlentang, posisi pantatnya tidak di atas lantai, memungkinkan keluar angin, itu bisa membatalkan wudhu. Tapi catatannya ketika duduknya itu tegak seperti orang iktikaf, meskipun habis wudhu terus ketiduran dengan posisi yang duduk yang tegak, terus terdengar adzan langsung sholat, itu juga tidak membatalkan. Jadi posisi tidur yang membatalkan, di sini ada catatan tidur tidak meletakkan pantatnya pada tempat duduk. Jadi tidurnya sangat terlentang dan posisinya tidur seperti di kasur ya. Oke, yang ketiga yaitu hilangnya akal karena pingsan atau gila atau mabuk. Anak-anak pernah enggak ada orang habis wudhu terus jalan misalkan jatuh pingsan. Nah, ketika dia sadar dia mau melakukan sholat, maka wudhunya tadi batal. Apa yang dilakukan? Harus wudhu lagi karena tadi dalam kondisi hilang akal atau pingsan. Paham ya anak-anak ya? Oke, dilanjutkan yaitu menyentuh kubul atau dubur. Tahu kubul anak-anak? Kubul itu alat kelamin kita, tempat keluarnya pipis. Alat kelamin yang di depan, tempat keluarnya pipis. Ya, kalau dubur, alat kelamin yang di belakang, tempat keluarnya buang air besar atau berak, seperti itu anak-anak. Nah, ketika anak-anak setelah wudhu, misalkan anak-anak membetulkan celananya atau garuk-garuk gatal sampai menyentuh alat kelamin kubul atau dubur, maka wudhunya tidak sah, maka itu batal wudhunya, harus mengulangi lagi kalau mau sholat. Lanjut, yang kelima, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Oke, misalkan anak-anak habis wudhu di tempat umum atau di musola, ketika habis wudhu jalan terkena atau kesenggol temannya, nah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, maka batal hukum wudhunya, maka anak-anak harus mengulangi lagi. Tapi kalau bersentuhan dengan teman sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak batal. Atau di rumah anak-anak habis wudhu, yang laki-laki bersentuhan dengan ibunya, nah itu tidak batal karena sama mahramnya. Di sini disebutkan lain mahram, bukan muhrim ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, demikian catatan dari Mufatul untuk hari ini.
Hal-hal yang membatalkan wudhu tugasnya seperti biasa, anak-anak ditulis di buku tulis, dihafalkan. Insya Allah kedepannya nanti kalau ada soal anak-anak pasti bisa. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.